Saudara sepupu kita 5 kali. Kenapa kita kebaktian seminggu sekali? Tahu nggak kenapa? Jadi kalau ditanya kenapa orang Islam sholat, maka jawaban yang pertama adalah untuk membuktikan kebertuhanan kita kepada Allah, menunjukkan komitmen bertuhan kita kepada Allah. Pembuktiannya lewat apa? Sholat. Ya. Nah, menariknya begini, kalau kita buktikan bahwa kita bertuhan kepada Allah, kita bertanya bagaimana caranya, lantas Allah katakan, sembah aku lewat sholat. Kan detailnya kita harus tanya balik, caranya bagaimana? Nah, inilah indahnya dalam Islam. Dan semuanya ini terverifikasi. Ya, dalam bahasa di Islam itu namanya bersanad. Tersambung semua silsilah informasinya, pengetahuannya, sampai ke titik awal penyampainya. Dijelaskan kepada kita secara gamblang sehingga tidak ada celah bagi kita untuk menyoal atau mencari-cari misalnya kelemahan, kekurangan di dalamnya. Karena jelas sekali, jelas dan tegas serta terang petunjuknya. Baik, bagaimana caranya? Diajarkan. Dari mulai alasan rasionalitasnya, mengapa sholat, kenapa dinamakan sholat, lalu yang pertama diterangkan kepada kita tentang waktu-waktu penunaiannya. Bahkan spesifik, Allah perintahkan pada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril alaihissalam, ya kan? Disampaikan nama-nama waktunya. Dari mulai subuh, kemudian zuhur, asar, maghrib, isya. Ini menarik teman-teman, di 5 aspek ini. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ini menjadi menarik 5 bagian ini karena penamaan ini begitu spesifik. Ya, saya ambil contoh misalnya subuh, kemudian siangnya zuhur. Jadi kan subuhnya pun subuh, punya 2 nama, fajar. Ya, dia tidak disebut dengan sobah, tapi subuh dan fajar. Siang itu bahasa Arabnya nahar, nahar. Ya, tapi sholatnya kok zuhur. Sore bahasa Arabnya masa, tapi sholatnya asar. Maghrib sampai isya. Ya, isya. Ini menarik sekali dan ini ada maknanya. Kalau kita panjang membahas tentang sholat, Anda bisa lihat edisi tentang penjelasan sholat, beberapa ada episode yang kami terangkan. Ini semua ada maknanya dari waktunya. 5 waktu dan minta dijaga. Ya, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana masyhuda. Di Quran surah ke-17. Ya, dan surah 17 ini juga surah Al-Isra, dasar dari diwajibkannya sholat. Di Islam itu lengkap sekali. Diperintahkan sholat, ya kan? Diberitahu ini artinya sholat, kapan ini diberikan perintahnya, dalam peristiwa apa dalilnya, bagaimana melacak dan menemukannya, sejarahnya bisa ditemukan di mana, situsnya masih ada apa enggak, peristiwanya terjadi kapan, referensinya apa, lengkap sampai dengan sekarang. Di Quran surah 17 ayat 1, itu awal peristiwa. Dari peristiwa itu yang melahirkan perintah salat, Isra dan Mi'raj. Di ayat 79, ya, itu nanti tambahan-tambahan sampai ke tahajud dan sebagainya. Ayat 78 itu menggambarkan waktunya. Dari mulai subuh sampai dengan isya. Lalu disebutkan nilai keimanan untuk bisa menjaganya. Quran surah keempat An-Nisa di ayat 103. Lihat di ujung ayatnya. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Bagi insan beriman itu waktu-waktu salat telah ditetapkan. Tahu dia waktunya, 5 waktu, ya kan? Lalu diminta dijaga di Al-Baqarah ayat 238. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jaga waktu-waktu salat ini. Khususnya yang 5 ini. Muncul pertanyaan, kenapa 5 waktu? Ya kan? Nah, selain kita katakan ini hak prerogatifnya Allah, tapi nah ini yang paling menarik nih. Intelektualitas kita juga diisi oleh Allah dengan ruang-ruang yang logis disampaikan supaya kita mau ngerti, bukan hanya sebagai doktrin tapi diisi dengan pemahaman. Ini loh maksudnya 5 waktu, pemahamannya seperti ini. Jadi bukan hanya menunjukkan bahwa kita patuh kepada Tuhan, diminta sami'na, kami dengar, wa ata'na, kami taati. Tapi Allah jelaskan bahwa bagi umat Islam dalam setiap pergantian waktu, setiap hari itu, subuh beranjak ke siang, siang beranjak ke sore, sore beranjak ke maghrib, menjelang malam, sampai dengan malam sebelum tidur, kita masih terpelihara dalam iman. Jadi kalau ada yang bertanya, kenapa sholatnya 5 waktu? Untuk memberikan kesan penguat bahwa umat Islam dalam setiap waktu, dia berpegang teguh dengan sikap kebertuhanannya. Dalam bahasa yang singkat, umat Islam itu setiap waktu, dalam setiap hari, dia masih bertuhan. Ya kan? Nah, jadi jangan sampai terjadi apa yang Nabi sampaikan. Ya, akan ada orang-orang yang paginya bertuhan, sorenya nggak bertuhan. Ya yusbihu mu'mina wa yumsi kafira.
Untuk menjaga itu, kita diingatkan, diperdengarkan di setiap telinga kita yang masih punya pendengaran. Bahasa Arabnya disebut dengan udhun, jamaknya disebut adzan. Nah, maka diperdengarkan lewat adzan 24 jam berputar sedunia bahwa kita punya Tuhan, ya kan? Karena itu ketika diperdengarkan, baru bangun tidur, kita sadar kita bertuhan, kita ini hamba. Ya, berpindah ke siang, kita masih bertuhan. Ya, sore masih bertuhan. Ya, mau maghrib masih bertuhan. Malam sebelum tidur pun kita adalah makhluk yang bertuhan. Nah, itulah sebabnya 5 waktu ketika kita kerjakan memberikan sebuah penguat bahwa kita punya Allah, kita bertuhan. Nggak usah tepuk tangan, lu 10 apa 2,5? Yang enak aja, amin. Persembahan 2,5%. Ya, iya. Pak Guntur mana? Guntur. Yang section ini mulai minggu depan jangan taruh kursi. Yang 2,5 duduk di situ. Ada yang nanti segini. Pasti bayar per puluhan dia. Puas banget dia seminggu sekali, nggak usah cuci-cuci, ya kan? Nggak usah bergerak-bergerak. Loh, kita kan bayar 10%, makanya kita kebaktian tenang aja, ya kan? Paling berdiri nyanyi tempat, santai, ya kan? Tapi kok 2,5, setengah mati. Maka Allah bimbing kita. Kalau kamu punya kesuksesan sampai batas ini, ya kan? Untuk keseimbangan dirimu, maka berbagi dengan sekitaranmu. Ini kualifikasinya. Ya, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ini bisa mencucikan diri kamu, memberikan nafas-nafas kebersihan yang mulia, punya sifat berbagi sehingga terjaga hartamu dalam kebaikan. Tanpa sadar itu mengembangkan kembali investasi hartamu dengan lebih baik. Nah, itulah yang Allah pandu. Jadi zakat itu panduan yang Allah berikan. Melalui manajemen harta, seperti apa mengolahnya supaya baik. Ke kita juga bersih, keluar juga baik. Maka keluarlah itu. Dalilnya apa? Di Islam itu selalu begitu. Dalilnya ini terang sekali. Ya, dan saking jelas dan terangnya ini tidak ada ruang-ruang bagi kita itu untuk berkreasi. Ya, kreativitas yang dimaksudkan itu ya untuk wah ini nilainya begini, ini seperti ini. Itu sudah sedemikian dikaji sampai kita menyadari betapa kasihnya Allah kepada kita. Itu ukurannya sempurna sekali. Ya, yang saya maksud sempurna itu begini. Kadar bagi zakat harta secara umum itu di 2,5% standarnya. Ya, baik. Ketika orang punya kebun, bahkan dilihat detailnya. Ini airnya dari alam, hujan, atau dia menggunakan sistem irigasi sehingga keluar biaya. Itu diatur lagi. Jadi yang dari hujan ini bisa 10%, yang kalau menggunakan irigasi 5%. Nah, kenapa yang ini harta umum misalnya emas atau profesi 2,5, yang ini 5, yang ini 10, itu ada penjelasan lagi. Detil sekali. Bahkan kalau hewan ternak itu antara kambing misalnya, kemudian sapi atau kerbau ke unta, itu bisa beda lagi. Bahkan sampai ke usianya. Usia berapa ini baru boleh keluar? Sampai psikologi hewannya dilihat. Itu indahnya. Ya. Dan timbangannya pun nggak ujug-ujug sampai batas ini langsung keluar 2,5%. Tidak. Ya, dilihat dulu. Setahun yang disebut dengan haul. Ya, contoh. Ada emas nih, nyimpan. Ya, logam mulia misalnya. Berapa banyak emas ini sampai dia keluar zakat? Jadi nggak dipukul rata. Oh, baik. 85 gram misalnya. 85 gram dia dapat nih di tahun ini misalnya 2024 di bulan April. Dia dapat 85 gram. Coba lihat sampai setahun dulu. Ini berkurang nggak? Ya, ini pun dilihat dulu, kepake utang nggak, kan? Kepake keperluan yang lain nggak? Bertahan sampai setahun ke depan, ya, dan sudah tercukupi ini baru keluar 2,5%. Ya, ini menarik ya. Dan itu belum tuntas sampai di situ, dijelaskan, diperintahkan oleh Allah supaya pengelola zakat ini tidak berkreasi, berinovasi, dan berpotensi memperkaya diri sendiri dengan penyaluran itu. Maka oleh Allah ditutup ruangnya. Salurkan pada golongan berikut. Quran surah 9 ayat ke-60. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal ghamirin wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. 8 golongan. Innama adatul hasri, pembatas.
zakat itu hanya boleh disalurkan kepada golongan berikut. Tuh, ya kan? Ya, diatur supaya kenapa? Ya, boleh jadi umat itu ingin menitipkan, tahu kepada siapa dititipkan dan kepada siapa dikeluarkan. Ya, saya sekarang berceramah misalnya, seorang ustadz itu belum tentu jadi ya termasuk dalam kualifikasi penerima zakat. Gitu. Salurkan kepada 8 golongan ini. Jadi seorang ustadz berceramah tentang zakat misalnya. Ini di depannya pengusaha nih. Mau yang asetnya 100 miliar, 200 miliar, 1 triliun, bicara saya tentang zakat, ya. Nah, setelah diterangkan tentang zakat ini, secara konseptual dijelaskan, disalurkan kemana? Ya, nih 8 golongannya. 1, fakir. Kan? Kedua, miskin. Skemanya bagaimana? Siapa yang disebut fakir? Siapa yang disebut miskin? Bagaimana mengeluarkannya? Jadi bukan kita menerangkan, uangnya ditransfer misalnya ke rekening kita. Tidak. Itu jadi dosa. Bahkan langsung diikat dengan kalimat wala tamnun tastakthir di hidayat. Jangan sampai ngajar kamu pasang tarif. Jangan sampai kamu mengajar sesuatu hanya untuk diberi tentang sesuatu. Jangan sampai kamu nyampaikan hanya ingin ditransfer misalnya. Nggak ada. Secara konseptual, zakat itu ketika dikeluarkan, dikembalikan kepada orang-orang yang berpotensi. Mereka itu sesungguhnya mensupport keberhasilan kita. 8 golongan tadi. Kan? Orang-orang yang tidak punya kemampuan untuk bekerja kembali, sehingga tidak menghasilkan satu energi untuk mereka mendapatkan kebutuhan, masuk dalam golongan fakir, disupport bagaimana mereka bisa settle dalam kehidupannya. Golongan miskin, orang-orang yang punya aktivitas tapi tidak mencukupi kebutuhan pokoknya, disupport. Skema pertama mensupport, bukan memberikan ikannya sebetulnya, tapi memberikan kailnya supaya dia sukses ke depan. Ya, dan itu pun sistematik sekali. Jadi skemanya disampaikan oleh Nabi, tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Ya, dibuat per lokal dulu sehingga selesai di tingkat lokal. Maaf nih untuk teman-teman yang muslim ya. Misal zakat di Bekasi nih, terkumpul misalnya 1 miliar. Bekasinya mana? Kota Bekasi spesifik misalnya. Nah, itu secara konseptual tidak distorkan ke pusat dulu, ke Baznas pusat. Kalau diambil dari Baznas misalnya. Tapi diselesaikan untuk wilayah Bekasi dulu. Tercukupi nggak? Oh, tercukupi nih. Ini yang fakir, ini yang miskin, ini ada yang mu'allaf, ya kan? Ini yang kemudian ada gharimin. Gharimin itu juga disebutnya gharimin spesifik. Ya, ada dain, orang yang berutang untuk kebutuhan-kebutuhan pribadinya. Ya, misalnya untuk kredit motor, kredit mobil, itu nggak masuk kualifikasi. Makanya disebutnya gharimin, utang yang dihasilkan dari perbuatan mulia yang didedikasikan untuk kepentingan banyak. Ya, tadinya nyumbang madrasah dari hasil perusahaan, tiba-tiba bangkrut, bahkan hidupnya pun susah, dia ada utang, boleh dari zakat. Ya, kemudian ada kriteria Ibnu Sabil, Fisabilillah, dan seterusnya. 8 golongan. Diselesaikan dulu di wilayah itu. Dari 1 miliar, ya, terbagi misalnya 800 juta, baru 200-nya subsidikan ke pusat untuk disebarkan ke daerah-daerah lainnya. Jadi dari zakat itu ada skema pengentasan kemiskinan. Kan? Ada persoalan yang bisa disupport untuk dituntaskan. Silahkan dicek saat masa COVID berapa triliun ya Baznas itu bisa memberikan kontribusi untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah faktor kemiskinan baik dari fuqara ataupun masakin yang terdampak dari COVID. Itu berapa yang dihasilkan? Ya, belum yang lain dari ormas-ormas Muhammadiyah misalnya nyumbang berapa itu yang dikeluarkan. Luar biasa potensinya. Jadi dari zakat kalau bisa benar-benar itu digunakan, itu sangat membantu dalam konteks kehidupan berbangsa bernegara. Pemerintah itu sangat ringan. Kalau zakat itu diformalkan untuk umat Islam, ada satu kewajiban yang dijamin oleh undang-undang, sifatnya memaksa untuk dikeluarkan, itu sangat membantu, terutama dalam aspek pengentasan kemiskinan. Jadi terjawab bagian kedua. Jadi tidak otomatis 2,5%, ya sedikit cuman segitu, tidak. Ada skema-skemanya. Ini yang kebun, kan? Ini yang kemudian ternak, berbeda-beda, tergantung dengan kadar maslahatnya. Nah, itulah standar. Ya, standar dan ada hikmahnya. Kesini maksudnya. Kalau kemudian dilihat, wah, tapi kan dia punya kemampuan lebih. Boleh kok, tidak dilarang. Islam kemudian menampilkan skema yang disebut dengan infak. Ini standarnya, ya kan? Kalau standar dibikin tinggi, kan tidak semua punya kesamaan dengan kuantitas harta yang serupa. Yang ini mungkin asetnya sekian, ini sekian. Tapi ketika dibuat 2,5%, secara psikologis juga manusianya melihat, oh ini wajar, itu kan bisa dikeluarkan. Dan kalau pengen nambah boleh, ya silahkan. Ada skema infak namanya, infak tambahan, dan dirinci juga kepada siapa. Bahkan Allah itu membuat satu penjelasan yang detail dulu. Jangan sampai engkau pengen nambah di atas ini, tapi melupakan keluargamu. Ada infak wajib untuk anak istrimu dulu.
An-Nisa ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Ada infak untuk orang tua. Jangan sampai jauh-jauh, kan ayahnya, ibunya, saudaranya tidak mendapatkan perhatian. Turun Al-Baqarah ayat 215. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya, konsultasi pada Muhammad, apa yang diinfakkan? Qul ma anfaqtum min khair. Kalau mau infak yang baik-baik. Kepada siapa? Lil walidain, orang tua, itu kan? Wal aqrabin kerabat, wal yatama, orang anak yatim. Anak yatim itu ada yang kaya. Yang kaya yang tidak mendapatkan kualifikasi zakat. Yatim, anaknya orang kaya, hartanya triliunan, bapaknya meninggal, gitu kan? Nah, dikasih zakat nggak mungkin. Tapi infak bisa. Dalam bentuk apa? Jangan kasih uang. Ya, udah kaya kok. Dia seneng mainan. Robot-robotan berikan hadiah robot. Ya, jadi pengayomnya, jadi penguatnya. Sesuai dengan sifatnya masing-masing. Ya, wal masakin wa ibnis sabil. Orang-orang miskin, kemudian ibnus sabil. Ini juga dijelaskan kenapa masuk kategori itu. Baru umum. Dengan turunnya Al-Baqarah 261 rinci. Terukur. Jadi ada ruangnya. Kapan seseorang berzakat, kapan seseorang berinfak. Pengen nambah, silahkan. Ya, dan secara psikologis itu bisa diterima, baik dengan akal sehat ataupun jiwa yang sehat. Ya, bisa dibayangkan seorang punya aset misalnya, ya dia 100 miliar. Ya, begitu kewajiban langsung harus keluar misalnya, ya 20%, 15%, 10%. Secara psikologis tentu akan sangat berpengaruh. Ya, 100 miliar kan kalau harus keluar 10% berarti kan 10 miliarnya. Ya kan? Tapi 2,5% secara psikologi, ya, dia masih kecil melihatnya, standar, wajar untuk dikeluarkan. Tapi saya merasanya kok sedikit, tambah dengan infak, silahkan ini. Ya, itu gambarannya. Dia semua timbangannya itu rata, terukur. Tapi dalam hal yang telah disampaikan pun, umat Islam diminta menghormati keyakinan-keyakinan lain. Silahkan, masing-masing punya pertimbangannya, masing-masing secara konseptual, ya punya caranya. Tapi dalam konteks ini, umat Islam diminta memahami dulu, ini loh spiritnya, ini tujuannya, ini aspek bijaknya, ini arahnya. Nah, setelah itu diketahui, baru korelasi antara zakat dengan sholat. Jadi tidak ada hubungan 2,5% itu karena sedikit misalnya dalam tanda petik ditutup lewat sholat, itu nggak ada hubungannya. Ya, sholat dengan zakat dua hal yang terpisah. Ya, belum tentu orang sholat wajib zakat, belum tentu. Ya, orang sholat kalau belum punya kuantitas harta yang mencukupi untuk zakat, tidak wajib baginya zakat.